Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Sehat, Bu. Ya, sehat semua ya. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehadiratnya kita masih diberi kesehatan untuk dapat bertemu di kelas ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin ketua kelas. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, selanjutnya Ibu Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Mohon didengarkan namanya ya. Anti. Hadir? Ya. Hadir, Bu. Siska? Hadir, Bu. Hadir? Ya. Razak? Bu, sakit, Bu. Tidak datang ke sekolah, Bu. Apakah hanya Razak yang tidak hadir? Iya, Bu. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelumnya, Ibu Guru mau bertanya pada kalian. Pernahkah dalam diri kalian mengalami pertengkaran dengan seseorang? Misalnya dengan adik, kakak, teman, orang tua, tetangga, atau lain-lainnya? Iya, pernah, Bu. Tentunya semua pernah mengalami pertengkaran. Nah, siapa yang bisa memberi contoh? Ya, Rani, coba berikan contoh. Contohnya, Bu, kayak itu hari, Bu, saya kan lagi nonton, terus saya bertengkar remote sama adik saya, Bu. Jadi situ ceritanya adik saya pengen nonton film kartun, sedangkan saya pengen nonton berita, Bu. Jadi situ hari kita bertengkar, Bu, baku tarik remote, dan terjadilah, Bu, konflik. Itulah salah satu konflik yang mungkin dekat sekali terjadi dalam keluarga kita, Bu. Terima kasih, Bu. Benar. Ada lagi yang bisa memberikan contoh selain Rani? Ya, Siska, silakan. Pernah saya bertengkar konflik sama teman, itu bertengkar tentang hari piket, Bu. Nah, teman saya itu mengerjakan hari piketnya tidak sesuai dengan jadwalnya, Bu. Akhirnya di situ saya dan teman saya itu berkonflik, Bu. Jadi di situ yang menyebabkan kita karena kesalahpahaman antara satu sama lain, Bu. Dan itu, Bu, contoh yang saya punya, Bu. Oh ya, rupanya Siska pernah bertengkar ya mengenai piket kelas. Oh ya, dari contoh di atas, pertengkaran atau perselisihan yang terjadi biasanya disebut apa? Ada yang tahu? Ya, Siska. Seperti konflik, Bu, contohnya. Ya, betul sekali, konflik. Sebelum membahas masalah konflik, kita tahu dulu apa itu pengertian konflik. Menurut Kamus Sosiologi, konflik sosial merupakan benturan antar dua orang atau lebih yang saling memengaruhi dalam proses interaksi sebagai akibat perbedaan kepentingan. Dan selanjutnya, bentuk-bentuk konflik dalam masyarakat yang pertama berdasarkan cangkupannya, yang kedua berdasarkan subjeknya, yang ketiga berdasarkan dampaknya, dan yang terakhir yang keempat berdasarkan skala wilayahnya. Baik, setelah mendengar contoh teman-temannya tadi, nah, dari konflik yang terjadi biasanya dapat membuat seseorang menjadi luka, trauma, penganiayaan, adanya pemukulan, bahkan bisa hingga pembunuhan. Ada yang tahu biasanya disebut apa? Kekerasan, Bu. Ya, jawaban yang tepat. Kekerasan. Jadi, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik. Nah, selanjutnya, bentuk-bentuk kekerasan. Yang pertama, kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang dapat dilihat oleh kasat mata. Yang kedua, kekerasan non-fisik, yaitu kekerasan yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Yang ketiga, langsung, yaitu kekerasan yang dilakukan dan dapat dilihat atau dirasakan langsung. Yang keempat, tidak langsung, yaitu kekerasan yang tidak langsung dikenakan kepada individu lain. Yang kelima, kekerasan individual, yaitu kekerasan yang dilakukan individu kepada individu lain atau kelompok lain. Dan yang terakhir yaitu kekerasan kolektif, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Selanjutnya, dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yang pertama, munculnya luka fisik dan korban jiwa. Yang kedua, terjadinya perusakan harta benda. Yang ketiga, disintegrasi masyarakat atau merenggangnya hubungan antar kelompok. Yang keempat, rusaknya sistem organisasi. Yang kelima, terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.
Yang keenam, munculnya sikap etnosentris. Yang ketujuh, bertambah kuatnya rasa solidaritas antar anggota kelompok. Dan yang kedelapan, menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Dan metode penyelesaian konflik dan kekerasan untuk perdamaian: pertama, mediasi; yang kedua, negosiasi; yang ketiga, arbitrase; yang keempat, rekonsiliasi; dan yang kelima, transformasi konflik. Nah, tujuan pembelajaran: yang pertama, siswa mampu menjelaskan konflik dan kekerasan dalam masyarakat beserta latar belakangnya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan metode penyelesaian konflik dan kekerasan untuk perdamaian. Dan yang kelima, siswa dapat menunjukkan sikap bijak dalam mengatasi konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, berarti ada 3, yaitu konflik, kekerasan, dan perdamaian. Selanjutnya, Ibu akan memutarkan kalian sebuah video. Jadi, tolong simak baik-baik ya. Apaan sih? Bentar aja. Gila. Nggak tahu lagi capek apa? Pusing, proyek gagal. Ya udah mas. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimana Mas, mau kamu minum nggak? Tunggu sebentar aja. Atau mau aku bikinin air panas buat mandi? Nggak usah, ntar aja. Kamu kan belum makan. Aku beli makan dong. Wow! Berisik banget sih. Bisa diem nggak? Ini gara-gara kamu nih. Proyek jadi gagal. Pusing udah. Apa ya kira-kira? Aduh, lebay banget sih. Sini ayo. Sini ayo. Udah. dunia dipenuhi dengan hiasan? Mana mas, kamu selingkuh ya? Apa sih? Aku tuh kerja dari pagi sampai pagi buat kamu dan anak kita. Kamu sama anak-anak mas. Aku selalu nemenin kamu. Dasar kamu. Kasar banget suaminya. Iya, mana anaknya masih sekolah lagi ya? Nanti kalau anaknya karakternya keganggu gimana ya? Oh ya, jangan sampai anak kita kayak gitu ya. Iya, astagfirullah deh yuk. Ayo pergi, Bu. Sejati hanyalah aman bila waktu
Adik kenapa nggak usah takut? Bapak yang kerja di perusahaan itu. Bapak yang kerja di perlindungan anak itu. Iya, saya asisten Kak Seto dari perlindungan anak juga. Adik kenapa kok mukanya sedih? Orang tua saya, Pak. Kenapa orang tua adik? Apa emang rumah adik di mana? Gimana? Dari sini. Oh, gimana kalau kita ke rumah adik? Saya takut. Gak apa-apa, insya Allah Bapak bisa menyesuaikan. Saya asisten Pak Seto. Seto dia melihat anak ibu sama bapak mukanya sedih banget. Ini bisa diceritain ini ada masalah apa ya? Biasanya kalau ada masalah gitu jangan diselesaikan secara kekerasan, harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan omongan yang baik-baik. Karena bila bapak menyelesaikan dengan cara kekerasan bisa menimbulkan mental jadi turun atau jadi frustasi. Jadi anaknya jadi ada kayak bunuh diri. Lain kali jangan seperti itu lagi ya Pak Bu. Ini anak bapak ibu loh, satunya. Setelah menyimak video yang Ibu tampilkan, Ibu ingin kalian berdiskusi mengenai konflik dan kekerasan apa yang terjadi pada video. Bagaimanakah dampak konfliknya dan bagaimana penyelesaiannya? Apakah semuanya mengerti? Ngerti ya, Bu. Oke, silakan bekerja anak-anak. Apakah semuanya sudah selesai? Oke, jika sudah selesai, Ibu ingin perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara lisan maupun tulisan. Yang dimulai dari yang pertama dari kelompok 2. Ya, Jadi dari kelompok kami, kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa jadi dari video yang ditampilkan tadi itu merupakan konflik rumah tangga atau KDRT yang dimana di sini istrinya itu tidak percaya terhadap suaminya, dikira suaminya itu selingkuh padahal ternyata tidak. Nah disitulah terjadi kesalahpahaman antara istri dan suaminya. Jadi Bu di situ terjadilah kekerasan yang dimana sang istri mendapatkan kekerasan dari sang suami yang dimana disaksikan oleh anaknya sendiri. Nah disitulah mungkin bakalan terjadi kayak kondisi psikis anak yang tidak baik. Oleh karena itu di sini dibutuhkan seseorang yang menjadi penengah di mana untuk menyelesaikan konflik antara sang suami dan istri. Oleh karena itu Bu, jadi kesimpulannya di sini kita itu harus memiliki kepercayaan satu sama lain baik itu dari istri maupun dari suami sehingga konflik yang terjadi dalam rumah tangga itu cenderung tidak terjadi lagi dan tidak disaksikan oleh anaknya sendiri. Mungkin hanya itu mungkin hanya itu kesimpulan yang bisa kami sampaikan Bu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bu. Terima kasih. beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kesimpulan materi yang kita pelajari. Bahwa konflik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik sehingga terdapat interaksi antar pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, adanya tujuan yang dijadikan sasaran konflik. Tujuan tersebut merupakan sumber terjadinya konflik. Adalah tindakan-tindakan yang secara hukum dilarang dan sasaran utamanya adalah menggunakan kekuatan fisik maupun ancaman. Metode penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, rekonsiliasi, transformasi konflik. Nah, oke, karena waktu sudah habis, Ibu akan tutup pembelajaran kali ini, tetapi Ibu ingin memberi tugas kepada kalian terlebih dahulu, yaitu tugas rumah. Buatlah proyek video minimal 5 menit. Dalam video tersebut, kalian menjelaskan konflik apa yang terjadi, dampak apa dari konflik tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya. Apakah semuanya paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, sekian ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Aku